Hari ini kita cobain 2. Kemarin kan cuma 1. Ya kita cobain yang mala qingyou huoguo. Ini berarti dia yang spicy, terus yang satu lagi yang qingtang. Oke. Berarti ini kayaknya kalau kita cuma buat makan berdua sih kayaknya setengah bumbu dulu boleh lah ya. Soalnya kan potnya nggak terlalu gede. Betul. Sehat sekali. Oh wow, oh dapet itu juga. Oh yang ini mah bumbu, yang qingtang. Berarti ini setengah dulu ya. Kayak susu nih. Kayak kurang. Hah? Kayak kurang. Kurang apa? Kurang meyakinkan. Kurang. Biasanya kayak lebih putih dari itu nggak sih? Nggak tahu sih. Selera nggak sih? Tadi lu cobain udah oke rasanya. Coba aja lu cobain. Oh rasanya. Kan cintang. Ya iyalah orang ini ada koci, ada apa segala macam. Iya. Kebanyakan ya. Obat banget. Nggak apa-apa, sehat. Liatin ini. Kok mah? Kok? Tapi kayak masih kayak bening nggak sih? Iya. Nah, tambah lagi. Kalau gitu mendingan harus semua dong. Enggak, ini masih ada segini. Tapi nanti Kayaknya ini buat selanjutnya nggak akan cukup. Kita coba. Kalau ini kita habis kita rebus-rebus, ternyata dia rasanya hilang, berarti kita harus tambahin lagi. Ya nggak? Oke. Ya betul? Logikanya sih gitu. Itu udah mulai tuh. Dah, masukin. Kentangnya bagi 2 boleh. Jadi ada yang pedas, ada yang enggak. Kayaknya kalau sayur sih enaknya di yang sini. Kecuali lo mau nyerap pedasnya sih. Selera. Lo boleh saya ke yosoai. Ini nurut nih gua langsung sama lu. Ini langsung berasa makan di Haidilao banget. Ya guys, Haidilao nggak buka-buka di Bandung. Wah, ini langsung penuh gini. Gengs, ini porsi makan berdua ini. Nanti kan mengecil. Oh iya. Positive thinking dulu aja. Nah ya, kalau orang Cungko, lu merhatiin nggak sih kalau mereka tuh makan huoguo, mereka tuh nggak nyeruput kuahnya. Jadi kalau misalnya kayak gini, yang qingtang, ini sehat banget. Yang qingtang itu iya bisa diseruput karena kan dia bahan-bahannya juga cukup sehat. Tapi kalau yang kayak gini malah, apalagi yang Chongqing huoguo yang pedesnya pedes banget gitu, mereka sih nggak akan nyeruput. Kenapa? Karena ya menurut mereka itu tuh kurang sehat ke badan. Dan kalau menurut mereka, meskipun kalau misalnya kita kan secara logika kan berpikirnya oh makanan kalau udah direbus kan dia sehat. Terus kayak kita misalnya makanan yang lain kan, misalnya kayak kita bikin soto atau makanan rebusan yang lain juga ya kuah, kaldu, terus ada daging dimasukin dimasak. Tapi itu kan cuma sekali. Sedangkan kalau huoguo kayak gini kan kita kan masukin bahannya berkali-kali. Jadi tuh kayak apa sih? Residu ya sebutannya, atau maksudnya kayak bahan-bahan dari si makanannya itu kan akan bercampur ke sini dan berulang kali. Itulah yang menurut mereka nggak sehat. Makanya mereka itu nggak punya kebiasaan untuk nyeruput si kuahnya. Tapi kalau misalnya kayak kita orang Indonesia ngerasa cuek-cuek aja ya selera sih, balik lagi. Karena kita kebiasaannya kan diseruput kan semuanya. Jadi kalau yang kayak kuah huoguo yang kayak gini, yang qingtang, ya mereka juga akan bisa nyeruput. Dan biasanya untuk kaiwei, ya mereka akan nyeruput si yang qingtang dulu. Tapi kalau yang kayak gini, yang mala, yang henyou, nggak akan, karena menurut mereka gitu buat badan itu kurang oke. Apalagi itu kayak nambah huoqi gitu. Apalagi kalau di Chinese traditional medicine kan kayak unsur panas dan dingin tuh mereka tuh sangat-sangat memperhatikan banget kan. Menurut mereka tuh ya kuah huoguo ini tuh cuman kayak perantara, bukan untuk kuah yang kayak kita soto untuk dinikmatin, dan itu tuh akan jadi salah satu pemeran utamanya gitu si kuahnya. Kalau kita kan kuah juga pemeran utama kan. Nah gitu, jadi mungkin karena ada perbedaan kebudayaan dan kebiasaan itu, kita jadinya refleks begitu makan hotpot ngerasa oh kuahnya ini enak, kita juga digado gitu pakai nasi dicampur. Ya nggak masalah, balik lagi ke selera gitu. Cuman kalau misalnya ngerasa kok orang Cungko kok nggak diseruput sih kuahnya, ya itu salah satu alasannya. Jadi bukan permasalahan bener salah ataupun
gak jaga kesehatan atau apa segala macam ya balik lagi beda budaya gitu. Jadi tergantung ya seleranya gimana ya. Kalau kayak gue pribadi, gue sepuluh ya lah. Jadi kalau ini gue campurin pakai nasi sih nggak makan gue. Oh, gue sih pasti seruput. Iya, ya makanya balik lagi ke selera masing-masing. Terus kan ya kalau kayak kita kan di sini nyari bahan-bahan xiaoliao-nya kan susah. Kalau kayak misalnya kita bisa nemuin yang pakai cemacang, pakai lagi huashong atau misalnya pakai lagi xiangcai dan segala macam, itu kan kadang tuh kalau makan hoko gini kan mereka kayak ada bumbu canliao-nya lagi loh. Nah itu tuh jauh lebih nikmat sebenarnya. Ah, pedas. Iya yang ini lebih bagus dari kemarin ya? Iya. Kalau gue tuh sukanya makannya ambil bulu Bulu apa? bumbu apa kuah yang pedas yang malah, terus gue campur pakai ini. Jadi kan nggak terlalu pedas banget kan. Tahu yang lu masukin apa tadi untuk makan? Oh, ini hongzhou, sehat loh. Ini goji berry, baik untuk mata. Jadi kalau kamu yang suka lihat handphone, ngurusin data perusahaan terus, lagi belajar Hanzi dan segala macam, nah makanlah itu. Lu nggak waktu kita di Cungguo di kantin-kantin, kalau pesen ada makanan kentang, tuh kentangnya lembek. Iya. Kenapa gitu? Jadi gue tuh awalnya tuh ngira, karena kan gue kurang suka makanan yang lembek kan. Jadi gue pikir tuh, ini kenapa seleranya orang Cungguo tuh kalau kentang kok lembek banget. Terus kadang kan kalau pas kita makan nyendok tuh dia tuh langsung hancur. Ya kan? Iya. Terus pas kemarin lagi makan hoko juga sama orang-orang Cungguo, sama teman-teman Cungguo. Terus jadi kita bahas MBG. Oke. Jadi ngobrolin MBG. Kan kemarin MBG di Indo kan sempet viral tuh, ngingung kan. Terus dia bilang salah satu cara di Cungguo itu untuk memastikan makanan itu matang, salah satunya dengan masak si kentang itu sematang mungkin. Jadi karena kan kentang itu kan gampang banget teroksidasi kan. Nah kalau misalnya dimasaknya nggak matang dan dia melalui beberapa waktu, ya dia kan pasti akan ada racunnya gitu. Makanya untuk minimalisir hal tersebut, dibanding resikonya besar, lebih baik gua masaknya sematang mungkin. Makanya dia lembek. Mengerti. Nah, kan ya itu. Terus gue bilang, seriusan lu nggak bohongin gua kan? Kan kadang kan kita suka agak ditipu-tipu gitu kan. Enggak, beneran. Soalnya gue bilang ya, gue pikir tuh itu tuh memang selera kalian aja suka makannya yang lembek-lembek. Enggak. Kan lu coba aja lihat kalau misalnya makan di restoran, misalnya kayak restoran Hutosu atau apapun yang kentang-kentang kan nggak selembek itu kan. Ya karena kalau di restoran kan masaknya nggak dalam jumlah besar. Ya kalau di restoran kan dia lebih kayak porsi masaknya kecil-kecil, jadi lebih bisa terkontrol gitu matangnya. Tapi kalau makan untuk MBG kan itu berarti makan tuh langsung porsi besar kan. Betul. Nah dibanding nanti ada yang matang dan nggak matang, jadi untuk memastikan semuanya matang, lebih baik gue masaknya itu matang mungkin. Lembek juga ya udahlah gitu. Betul. Fun fact yang menarik. Yes. Di Tianjin itu kata teman Cungguo gue ada gebrakan di mana ya meskipun program mereka di sana udah lebih maju dibandingin kita ya, tapi kan mereka juga pasti tetap ada problem yang harus diselesaikan lah. Nah, salah satu gebrakannya adalah ada sekolah di Tianjin yang bagian dapur kantinnya itu mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga. Jadi lebih terjamin lah ya. Ya, secara psikologi kan seorang ibu masak buat anak gitu. Jadi dari segi rasa, kualitas dan segala macam lebih oke. Mereka kan apalagi kalau misalnya ada yang orang tuanya itu jadi masak di sana, anaknya sekolah di sana juga. Berarti kan dia pasti memastikan. Ya gitu. Terus jadi anak-anaknya juga ngerasanya pas makan makanan itu kan lebih kayak atau weitao gitu, kayak makanannya kan akan rasanya lebih homey gitu, kayak oh ini makanannya mirip kayak mama gua masak nih segala macam. Jadi si anaknya juga makannya kan bisa lebih lahap kan.
feedback dari orang-orang juga oke, kayak wah ini kan bisa juga menyelesaikan masalah lapangan pekerjaan kan, dan juga mengatasi juga di mana orang-orang tua terutama ibu yang mesti kerja tapi juga harus jaga rumah atau misalnya jaga anak-anaknya kan. Kalau anaknya sekolah di sana berarti dia habis nganterin anaknya sekolah ya dia masakin, anaknya makanannya terjaga, pulang ya pulang bareng gitu, dan mamahnya dapat gaji juga kan. Udangnya kayaknya udah bisa lu makan deh, udah mateng banget udah. Lo gue udah makan 2. Gue tadi taruh berapa ya? Udah gue masukin semua bahkan, Ja. Oke. Kalian ya? Ya. Mulai belubuk-belubuk. Kayaknya next kita bisa mintanya yang Hai Tilaunya datang ke rumah nggak sih? Jadi kita dimasakin gitu, kita udah tinggal makan. Bahagia. Kenapa? Gue nanya ke lu bahagia makannya. Nggak ada ekspresi itu. Kalau ada Tiao akan jauh lebih bahagia. Tapi namanya manusia harus 知足常乐. Next kita makan Malaysia ya.